Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Thahal Amin wa ala ikhwanihin nabiyyin wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan anugerah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, terutama pada bulan Ramadan kali ini. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan kesempatan yang baik ini dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengajarkan kepada kita bagaimana mengisi hari-hari di bulan Ramadan dengan ibadah, menegakkan malam-malam di bulan Ramadan dengan ibadah. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadikan beliau sebagai uswah hasanah kita, sehingga ibadah puasa kita benar-benar berkualitas. Sahabat nyender, dimanapun Anda berada, jangan hanya nyender saja, mari kita ngebakul. Kita ngaji bareng para kiai dan ulama. Bagaimana ibadah puasa kita bisa berkualitas? Ada triknya, sebagaimana orang bekerja ingin efektif dan efisien dan mendapatkan hasil yang banyak. Kita pun di dalam ibadah ingin ibadah yang kemudian efektif, efisien, dan mendapatkan pahala yang banyak. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebutkan bahwa ada tingkatan-tingkatan dalam berpuasa. Ada puasanya umumnya orang, ada puasanya orang-orang yang khusus, ada puasanya orang yang lebih khusus lagi. Jadi istilahnya ada puasanya orang yang umum, ada puasanya orang yang khawas, ada puasanya khawasul khawas. Bagaimana kemudian kita sampai pada tingkat yang tertinggi? Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, jika kita hanya puasa dengan menahan lapar dan dahaga saja, menahan syahwat, kemaluan kita saja, maka itu adalah puasanya orang-orang yang umum. Umumnya orang bisa melakukan itu, karena puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, di antaranya makan dan minum, dan melakukan hubungan suami istri. Tapi kemudian jika kita bisa lebih daripada itu, dengan melakukan puasa dan menahan anggota badan kita dari perbuatan-perbuatan maksiat, maka puasa kita satu tingkat, satu trip lebih tinggi dari yang ketiga tadi. Tingkatan yang bawah maksud saya. Artinya kita tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, tidak menahan syahwat birahi kita saja, tapi kemudian anggota badan kita pun juga ikut puasa. Tidak melakukan maksiat tangan, tidak melakukan maksiat lisan, tidak melakukan maksiat mata, tidak melakukan maksiat telinga, tidak melakukan maksiat kaki dan anggota badan yang lainnya. Jika kemudian kita tambah untuk kemudian melakukan hal-hal yang berkenaan dengan hati, tidak melakukan maksiat hati, maka nilai dan tingkatan ibadah puasa kita semakin tinggi. Ini yang kata Imam Al-Ghazali dikatakan puasa khawasul khawas, lebih khusus, lebih spesifik. Puasa yang seperti ini pasti nilai pahalanya lebih besar daripada hanya sekedar puasa menahan lapar dan dahaga saja. Pemirsa ngebakul yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hal-hal yang bisa kita lakukan jika kita ingin menjadikan puasa kita berkualitas. Yang pertama adalah setiap kita melakukan kebaikan, niatkanlah dalam hati kita ikhlas karena Allah Ta'ala. Maka insya Allah amaliyah kita, aktivitas kita yang ada nilai kebaikan, niatkan ikhlas karena Allah Ta'ala, maka akan mendapatkan nilai pahala. Ketika kita datang ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah, jangan lupa bahwa kita niat untuk sholat berjamaah di masjid. Niat kita
untuk melakukan sholat jamaah di masjid, langkah kaki kita akan dinilai pahala. Jika kemudian kita duduk di masjid sambil kemudian menunggu azan atau menunggu iqamah, atau kemudian kita duduk untuk mendengarkan kultum tarawih ataupun yang lainnya, jangan lupa duduk kita di masjid, kita niatkan i'tikaf. Berapa pahala yang kita dapatkan? Setiap aktivitas kita, bahkan kemudian kita keluar dari rumah untuk mendapatkan penghasilan dari kerjaan kita, kita niatkan untuk memberikan nafkah wajib bagi keluarga kita, keluarnya kita dari rumah ada nilai pahala. Kalau kita niatkan itu semuanya dalam aktivitas kita, maka kita akan mendapatkan banyak pahala. Yang kedua, selain kita berpuasa, jangan lupa kita datang ke majelis-majelis ilmu. Karena sebentar kita berada di majelis ilmu, maka pahalanya lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Rasulullah SAW di dalam sebuah sabdanya, beliau menasihati Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, la an taghduwa fatata'allama baban minal ilmi khairun laka min an tusalliya 1000 rakaat." Wahai Abu Dzar, kalau kamu keluar untuk belajar satu bab dari ilmu agama, itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Siapa di antara kita dalam sehari bisa sholat sunnah 1000 rakaat? Bahkan siapa di antara kita dalam satu bulan Ramadan bisa sholat sunnah 1000 rakaat? Kalau kita dalam malam-malam bulan Ramadan sholat tarawih dengan jumlah 20 rakaat, sampai kemudian genap 30 hari, satu bulan penuh hanya 600 rakaat bisa kita lakukan. Tapi kalau kita datang ke majelis ilmu ketika kita berpuasa, berada di bulan Ramadan, maka pahala yang kita dapatkan lebih banyak daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Apakah tidak berkualitas amaliyah kita di bulan Ramadan? Puasa pahalanya kita dapatkan, kemudian datang ke majelis ilmu, ngaji bareng seperti sekarang, ngebakul, insya Allah akan mendapatkan pahala yang berlipat. Yang ketiga, ada amaliyah-amaliyah yang jika kita mengetahuinya dan kita amalkan, pahalanya besar. Di antaranya adalah jagalah sholat 5 waktu dengan berjamaah. Bukankah kalau kita sholat sendiri pahalanya 1, kemudian sholat berjamaah pahalanya 27 derajat. Artinya jika kemudian kita sholat dalam satu hari 5 kali sholat dengan berjamaah, maka pahala yang kita dapatkan begitu banyak. Terutama pada sholat Isya dan sholat subuh. Jagalah sholat Isya ini dengan berjamaah dan jagalah sholat subuh dengan berjamaah. Di dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man shallal Isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah." Barang siapa yang sholat Isya dengan berjamaah, maka seakan-akan dia menegakkan separuh malam dengan ibadah. Dan barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, maka seakan-akan dia menegakkan seluruh malam dengan ibadah. Siapa di antara kita yang bisa menegakkan seluruh malam dengan ibadah? Apalagi kita bekerja, pulang-pulang dari pekerjaan capek, sampai rumah kemudian butuh istirahat. Bahkan kemudian kita baru bangun setelah menjelang waktu sahur. Malam hari kita manfaatkan untuk istirahat karena besoknya kita harus bekerja lagi. Tapi kalau kemudian kita melakukan sholat Isya berjamaah, seakan-akan, memang tidak sama persis dengan orang yang bangun malam melakukan ibadah pada malam hari, tapi pahalanya begitu besar sholat Isya berjamaah. Rasulullah mengatakan seakan-akan orang itu menegakkan separuh malam dengan ibadah. Begitu pula jika seseorang sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia akan melakukan sholat malam, artinya menegakkan malam hari dengan ibadah. Itu kan sungguh luar biasa. Puasa kita menjadi berkualitas jika kita sholat 5 waktu dengan berjamaah.
Yang keempat, agar puasa kita berkualitas, maka carilah waktu-waktu yang berkah. Waktu-waktu yang kalau kita berdoa itu mustajab. Para ulama menyebutkan, ada beberapa waktu dalam sehari semalam ini, yang kemudian jika kita manfaatkan dengan baik, maka waktu-waktu itu adalah waktu-waktu yang berkah. Yang pertama adalah waktu menjelang makan sahur. Jangan hanya kita disibukkan yang ibu-ibunya menyiapkan makan sahur saja. Tapi ingat bahwa waktu itu adalah waktu yang berkah. Salat malam, berdoa, munajat kepada Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala memerintahkan malaikat untuk kemudian menyerukan. Barang siapa yang berdoa, maka akan dikabulkan doanya. Barang siapa yang meminta, maka akan dikabulkan permintaannya. Dan barang siapa yang memohon ampunan, maka akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Kapan itu? Adalah waktu menjelang sahur, sepertiga malam terakhir. Yang kedua adalah waktu setelah sholat subuh. Rasulullah SAW selesai sholat subuh, beliau tetap berzikir, baca Al-Quran, iktikaf di dalam masjid sampai terbit matahari. Kemudian beliau tunggu sebentar, baru kemudian beliau sholat 2 rakaat. Orang yang selesai sholat subuh berjamaah, kemudian tetap berada di situ sampai kemudian terbit matahari, dan kemudian ditutup dengan sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala layaknya orang yang haji dan umroh yang sempurna. Jika itu kita lakukan di hari-hari kita di bulan Ramadan, maka 30 haji dan umroh seakan-akan kita lakukan. Sungguh luar biasa. Bukankah menjadikan puasa kita berkualitas? Dan yang ketiga adalah waktu menjelang berbuka, di mana kebanyakan orang sibuk untuk ngabuburit, ya, menunggu datangnya waktu berbuka. Tapi kemudian disitulah di waktu-waktu, di detik-detik terakhir menjelang kita berbuka, maka ada satu waktu jika kita berdoa, maka insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam sabdanya, Inna lis-shaimi 'inda fitrihi da'watan la turad. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa, ketika dia berbuka, maka ada satu doa yang tidak ditolak. Doa ketika berpuasa. Ajaklah saudara-saudara kita, keluarga kita, anak dan istri kita menjelang berbuka puasa, kemudian berdoa bersama-sama. Diawali dengan zikir, diawali dengan baca Al-Quran, diawali dengan mendengarkan kultum, kemudian ditutup dengan doa, maka sungguh luar biasa yang kita dapatkan pahalanya. Dan itu adalah waktu yang kata Rasulullah tidak akan ditolak ketika kita berdoa. Sahabat nyender dan pemirsa Ngebakul yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah beberapa hal yang menyebabkan kita mendapatkan kualitas di dalam ibadah puasa kita. Sedikit yang kita lakukan, tapi pahalanya berlipat. Itulah yang kita harapkan di dalam 1 bulan penuh Ramadan ini, sehingga kita termasuk orang yang menyempurnakan amaliyah kita di bulan Ramadan. Siang kita puasa, malam kita ibadah. Dan kemudian siang kita mendapatkan pahala, malam pun juga kita mendapatkan pahala. Bukankah Rasulullah SAW menyebutkan, Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa pada bulan Ramadan akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu pula dalam satu riwayat disebutkan, barang siapa yang menegakkan malam pada bulan Ramadan dengan ibadah ikhlas lillahi ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya. Inilah yang kemudian tujuan dari disyariatkannya ibadah puasa, agar kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Menjadi insan yang bertakwa, melakukan semua kewajiban, menjauhi semua larangan, dan pada akhirnya kita pun diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya berharap mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ampunan Allah, dan kita dijauhkan dari siksa api neraka. Sahabat nyender, pemirsa Ngebakul dimanapun Anda berada, mari kita tutup kajian kita pada sore hari ini dengan doa bersama, doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Tahal Amin. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Dhahaba ad-dama'u wabtallatil uruqu wa thabatatil ajru insyaallah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.